Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Aini. Saya dari kelas 2B. Nah, baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai materi titrasi asam basa dengan mata kuliah kimia analitik. Oke, sebelum kita lanjut ke slide yang berikutnya, nah, titrasi asam basa itu apa sih? Jadi titrasi itu adalah analisis kimia. Jadi di mana secara kuantitatif untuk menemukan suatu konsentrasi dari suatu reaktan. Nah, reaktan itu apa? Jadi reaktan itu adalah eh, bahan untuk membuat produk atau disebut juga kayak suatu reaksi yang terdapat bahan dan juga akan dihasilkan suatu produk. Nah, menurut Raymond Chang, nah reaksi kimia yang digunakan itu untuk titrasi ini melibatkan asam kuat dengan asam kuat dengan basa kuat, kemudian asam kuat dengan basa lemah, kemudian asam asam lemah dengan basa kuat. Nah, selanjutnya titrasi asam basa ini kan tadi melibatkan eh, tadi kan asam kuat, asam lemah, kemudian basa kuat, basa lemah. Nah, jadi di sini titrasi asam basa bisa juga melibatkan asam maupun basa sebagai titer maupun titran. Nah, titer itu adalah larutan standar, yaitu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya dan ditempatkan dalam buret. Nah, sedangkan titran adalah larutan yang akan ditentukan konsentrasinya. Biasanya ditetapkan ke dalam labu Erlenmeyer. Jadi biasanya kalau misalkan dalam suatu praktikum, misalkan praktikum titrasi. Nah, ada suatu buret dan juga labu Erlenmeyer. Nah, di mana di dalam buret itu merupakan suatu titer, namanya titer yang di buret itu. Kemudian yang di labu Erlenmeyer itu merupakan titran. Nah, kadar atau konsentrasi asam ditentukan dengan menggunakan larutan basa atau sebaliknya, jadi larutan basa ataupun asam. Nah, reaksi yang terjadi pada titrasi asam basa adalah berdasarkan reaksi penetralan. Jadi antara antara proses titrasi itu bisa juga dikatakan dengan proses reaksi penetralan. Jadi dia itu bisa melakukan suatu tindakan untuk bisa netral gitu. Kemudian lanjut lagi. Nah, pada prinsipnya, reaksi yang terjadi yaitu adalah reaksi netralisasi. Jadi gini, ada H++ OH- menjadi H2O. Nah, ada apa namanya H+ itu sebagai asam dan OH- itu sebagai basa. Nah, OH apa H2O itu merupakan dari sifat netralnya itu. Nah, reaksi netralisasi terjadi antara ion hidrogen dan larutan asam. Dari larutan asam. Jadi maksudnya itu ya hidrogen itu bertindak sebagai asam dengan ion hidroksida dari larutan basa. Jadi OH- itu merupakan suatu basa dan membentuk air yang bersifat netral. Nah, berdasarkan konsep lain, reaksi netralisasi dapat juga ditentukan sebagai reaksi antara donor proton. Jadi proton itu adalah memberi energi atau memberi elektron dengan akseptor proton yaitu adalah penerima. Jadi penerima elektron gitu. Kemudian penambahan larutan standar dilakukan sampai mencapai titik ekuivalen atau titik stoikiometri. Nah, yakni hidrogen dan ion hidroksida itu habis bereaksi. Nah, titik ekuivalen itu dapat ditentukan dengan uh, menggunakan suatu indikator. Jadi ada suatu indikator, jadi bisa apa namanya menentukan bahwa dia ini sudah mencapai titik ekuivalen apa belum gitu. Nah, di sekitar titik tersebut, nah titik di mana perubahan warna indikator itu terjadi disebut titik akhir reaksi. Nah, selanjutnya ada larutan standar. Nah, larutan standar ini adalah
larutan yang telah ditetapkan konsentrasinya. Jadi dia itu biasanya larutannya sudah ini apa sudah stabil. Nah, dalam titrasi larutan standar itu disebut dengan titran. Jadi titran itu berarti kan tadi titran itu di Erlenmeyer ya, di labu Erlenmeyer gitu. Berarti si larutan standar itu berada di labu Erlenmeyer yang disebut sebagai titran. Nah, tahap pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan titrasi adalah pembuatan larutan standar. Nah, larutan standar itu memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, dia itu mempunyai kemurnian yang tinggi. Terus dia itu benar-benar memiliki keaslian yang tinggi gitu jadinya. Tapi nggak semua apa ya larutan standar itu memiliki murni yang tinggi karena kan apalagi kalau misalkan beli di apa sih di toko-toko gitu ya. Ini kalau beli di toko-toko itu kan kadang ada apa sih ada campuran lain jadi nggak bisa nggak murni asli banget gitu tapi ada sih yang murni ada terus yang kedua itu mempunyai rumus molekul yang pasti jadi dia tuh memiliki rumus yang pasti dalam larutan standar gitu kemudian tidak bersifat higroskopis dan mudah ditimbang jadi ditimbang itu ya dengan neraca itu larutan standar itu bisa ditimbang dengan dengan neraca gitu. Kemudian yang keempat, larutannya itu harus bersifat stabil yang tadi tuh, yang tadi saya bilang yaitu larutan standar itu biasanya dapat mencapai kestabilan yang baik gitu. Kemudian mempunyai massa molekul relatif MR tinggi, tetapi muatan ionnya yang rendah. Jadi mau apa sih MR itu adalah molekul relatif ya kan. Nah, larutan yang memenuhi persyaratan tersebut, nah disebut itu larutan primer. Nah, larutan standar sekunder adalah jadi ada primer. Jadi larutan standar itu ada primer, ada sekunder dan ada tersier. Nah, kalau misalkan dia larutan primer itu jadi dia tuh memenuhi syarat yang tadi tuh, ada kelima syarat itu. Nah, larutan standar sekunder adalah larutan standar yang bila akan digunakan untuk standarisasi harus distandarisasi lebih dahulu dengan larutan standar primer. Jadi adanya larutan standar sekunder yaitu adalah larutan larutan standar larutan larutan yang akan distandarisasi oleh larutan primer seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini kalau misalkan ada suatu contoh ya nih. Jadi di sini ada suatu contoh. Sebelumnya, jika volume larutan standar sudah diketahui dari percobaan, maka konsentrasi senyawa di dalam larutan yang belum diketahui dapat dihitung dengan persamaan berikut. Jadi dengan menggunakan perbandingan khusus gitu. Jadi dengan menggunakan perbandingan mol 1 dengan mol 2. V itu ini ya, apa namanya volume dikali konsentrasi. M itu konsentrasi. Jadi di sini misalnya apa namanya rumusnya itu adalah volume asam dikali dengan konsentrasi asam sama dengan volume basa dikali dengan konsentrasi basa. Nah, kedua ini memiliki sifat yang sama gitu. Nah, jadi contohnya ada suatu contoh dari 10 mili HCl yang tidak diketahui konsentrasinya dititrasi oleh larutan NH2 NaOH 0,1 mol molaritas pada titik akhir titrasi ternyata rata-rata volume NaOH-nya 0,1 molaritas yang digunakan adalah 12,52 ml. Hitunglah konsentrasi HCl yang dititrasi. Nah, di sini diketahui nih, volume HCl-nya berapa? Volume HCl-nya kan 10 mili tuh. Berarti volume asam, jadi HCl itu asam. Jadi volume HCl asam, volume HCl asam, terus dikali dengan jadi yang ditanya kan ini kan, hitunglah konsentrasi HCl. Jadi HCl itu berarti konsentrasi asam.
dikali dengan konsentrasi asam yang belum diketahui, kemudian volume basa tadi berapa? Volume basanya berapa? Volume basanya itu 12,52 ml. Substitusikan yang kemudian dikali dengan molaritas dari basa. Molaritasnya atau konsentrasinya berapa? 0,1 molar. Jadi setelah dihitung dan melakukan suatu ada pindah ruas, jadi M asam atau konsentrasi asam sama dengan jadi 12,52 dikali 0,1 dibagi 10. Nah, didapatkan hasilnya. Jadi konsentrasi HCl adalah 0,125 molaritas. Oke, lanjutnya ada indikator. Nah, indikator ini adalah tadi telah disebutkan sebelumnya. Jadi indikator ini adalah suatu asam atau basa organik lemah yang menunjukkan warna berbeda antara bentuk molekular atau tidak terionisasi dan bentuk terionisasinya. Nah, penambahan indikator itu diusahakan sesedikit mungkin. Jadi penambahan indikator itu ya bisa jangan terlalu banyak gitu, jangan terlalu banyak. Jadi meneteskannya jangan terlalu banyak, ya kira-kira 2 atau 3 tetes lah untuk memperoleh ketetapan hasil titrasi. Maka titik akhir titrasi dipilih sedekat mungkin dengan titik ekivalen. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih indikator yang tepat dan sesuai dengan titrasi yang akan dilakukan. Nah, kemudian lanjut, ada daftar indikator asam basa. Nah, di sini ada nih, tadi kan kalau nggak salah ada nih, untuk memperoleh ketetapan hasil titrasi, maka titik akhir titrasi dipilih sedekat mungkin dengan titik ekivalen. Nah, titik ekivalennya itu jadi ada apa sih namanya? Sedekat mungkin. Nih, ada daftar indikator asam basa itu ada banyak. Ada biru timol, kuning metil, jingga metil, hijau brom kreosol, merah metil, ungu brom kreosol, biru biru brontimol, merah fenol, ungu resol, fenotalin, timol phtalain, terus kuning alizarin. Jadi biasanya itu digunakan pada titrasi itu fenolfetalin. Kenapa sih pakai fenolfetalin? Ya, jadi ada alasannya nih. Alasannya itu indikator yang digunakan iya digunakan untuk titrasi itu fenolfetalin biasanya kebanyakan karena fenolfetalin itu terjangkau harganya. Jadi harganya tuh murah dan dia itu memiliki karakteristik tersendiri. Nah, karakteristiknya apa? Jadi dalam suatu perbandingan pH, misal kalau misalkan dia dibandingin dengan pH, ada ada beberapa kondisi. Jadi kondisi di mana dia itu kurang dari 8,3. Jadi 8,3 itu dari daftar indikator itu. Nah, hampir mendekati netral. Kemudian dalam itu yang asam ya. Terus maksudnya kalau misalkan dia lebih dari 8,3, dia itu bersifat basa. Nah, dari segi warnanya kurang dari 8,3 dia itu tidak berwarna. Tapi kalau misalkan dia lebih dari 8,3 maka dia itu berwarna pink keunguan. Ya, ini ada nih tulisannya 8,3 sampai 10,0 itu. Lanjut. Kemudian ada titik ekivalen. Nah, titik ekivalen adalah titik di mana reaksi penetralan tepat tercapai sehingga titik titrasi harus dihentikan. Hal ini dapat diamati dari perubahan warna indikator. Nah, sejatinya indikator akan berubah warna pada saat titik ekivalen tercapai di mana titer yang ditambahkan dengan jumlah mol tertentu sama dengan jumlah mol dari larutan titran. Gitu. Jadi pada saat proses titrasi itu penambahan penambahan dari buret ke labu Erlenmeyernya itu sedikit-sedikit. Jadi beberapa tetes dan
tidak apa ya istilahnya, tidak seperti keran air yang mengalir gitu. Jadi kita aja kayak 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes gitu. Nah, pada titrasi asam basa kuat, titik akhir dari titrasi adalah titik pada saat pH reaktan sekitar 7. Jika menggunakan indikator fenopetalin, nah yang tadi tuh, maka maka akan terjadi perubahan warna menjadi merah muda. Nah, tetapi indikator yang tepat untuk titrasi asam basa adalah brown timal biru atau disebut juga dengan BTB. Oke, lanjut. Cara mengetahui titik ekivalen. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, itu memakai pH meter untuk memonitor perubahan pH selama titrasi dilakukan. Kemudian dibuat grafik pH sebagai ordinat dengan volume titran sebagai absis untuk memperoleh kurva titrasi. Contohnya kurva titrasi di sebelah kanan saya. Titrasi asam kuat dengan basa kuat. Nah, yang di tengah itu ada tanda panah. Nah, ada tanda panah nih. Nah, di sini itu pH titik ekivalen. Jadi biasanya kalau pH titik ekivalen dia itu 7. Dia itu 7 nih, sama kayak sebelumnya. No. Titik akhir dari titrasi adalah titik pada saat pH reaktan sekitar 7 karena dia netral. Ya, kemudian lanjut. Yang kedua, itu ada memakai indikator asam basa. Nah, indikator ditambahkan 2 hingga 3 tetes tadi yang sedikit mungkin pada titran sebelum proses titrasi dilakukan. Indikator ini akan berubah warna ketika titik ekivalen terjadi. Pada saat inilah titrasi dihentikan. Indikator yang dipakai dalam titrasi asam basa adalah indikator yang perubahan warnanya dipengaruhi oleh pH. Contoh nih, pada saat melakukan titrasi, di sebelah kiri saya ada gambar. Yang pertama, itu ada air yang bening. Jadi air beningnya itu dia belum ditambahkan indikator. Nah, dia itu belum ditambahkan indikator. Selanjutnya yang kedua, yang di tengah itu berwarna kepingan. Nah, dia itu ditambahkan indikator yang sedikit demi sedikit. Nah, itu yang namanya titik ekivalen. Jadi memiliki pH netral atau 7. Kemudian yang ketiga itu too much. Jadi berlebihan. Indikator yang ditambahkan ke dalam labu tersebut itu berlebih. Makanya warnanya itu akan sedikit seperti merah bata atau bahkan sampai kehitaman. Ya. Lanjutnya, titrasi asidimetri dan alkalimetri. Apa sih? Jadi titrasi asidimetri adalah suatu metode pengukuran kadar kebasahan suatu zat dengan menggunakan larutan asam sebagai standar. Nah, standar asam yang sering digunakan adalah asam klorida atau HCl dan asam sulfat H2SO4. Kedua asam tersebut umumnya ada dalam keadaan pekat. Asam klorida pekat konsentrasinya 10,5 sampai 12 molaritas. Sedangkan asam sulfat pekat mempunyai konsentrasinya 18 molaritas. Nah, alkalimetri itu apa? Sedangkan alkalimetri adalah suatu teknik analisis untuk mengetahui kadar keasaman. Jadi kalau yang asidimetri itu kebasaan, kalau alkalimetri itu keasaman. Satu zat dengan menggunakan larutan standar basa. Ya, kalau yang alkali apa asidimetri itu larutannya asam, kalau alkalimetri itu larutannya basa. Nah, basa yang digunakan biasanya adalah natrium hidroksida atau NaOH. NaOH itu basa ya. Sebelum digunakan, larutan NaOH harus distandarisasi dahulu dengan asam oksalat. Ada rumus kimianya. Kemudian hidroksida dari natrium itu kalium dan barium umumnya digunakan sebagai larutan standar alkalis atau basa. Tiganya merupakan basa kuat dan sangat mudah larut dalam air. Jadi seperti itu. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, titrasi itu merupakan analisis kimia yang secara kuantitatif atau dapat dihitung, ya.
dengan menemukan suatu konsentrasi dari suatu reaktan. Nah, jadi reaksi kimia tadi atau titrasi tadi itu bisa melibatkan asam kuat, basa kuat, basa lemah, atau bukan, atau asam kuat, asam kuat, basa lemah, basa kuat, asam lemah gitu. Dan dia juga di titrasi itu ada larutan standar, jadi larutan standar itu harus stabil. Ya, kemudian ada indikator. Jadi setelah pada saat titrasi itu diberikan indikator untuk mengetahui titik ekuivalennya berapa, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.